تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, Bapak Ibu semuanya yang memuliakan dan dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di masjid kita ini, di Masjid Jami' Al-Maghfirah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah, ada satu riwayat yang datang dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat kuntu lam a'lam bi azabil qabri hatta dakhalat alayya yahudiyatun fasa'alat syai'an fa'ataituha faqalat a'azakillahu min azabil qabri fazanantu anna qawlaha min abatinil yahud hatta dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalika. Ada satu riwayat yang datang dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasanya Sayyidatuna Aisyah berkata, kuntu lam a'lam bi azabil qabri. Kata Sayyidatuna Aisyah, dulunya itu saya nggak tahu, saya tidak mengenal apa itu yang namanya azab dan siksa kubur. Jadi awal-awalnya bukan hanya kita, bahkan Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga saat itu belum tahu apa itu siksa dan azab kubur. Hatta dakhalat alayya yahudiyatun fasa'alat syai'an fa'ataituha. Sampai satu ketika datang seorang perempuan Yahudi, seorang nenek tua dari keturunan Yahudi, fasa'alat syai'an fa'ataituha. Seorang nenek Yahudi ini yang kehidupannya sangat miskin datang menemui Sayyidatuna Aisyah meminta sesuatu. Kemudian kata Sayyidatuna Aisyah, fa'ataituha, maka aku berikan sesuatu kepada nenek itu. Jadi kalau kayak kita itu ada nenek-nenek pengemis dari keturunan Yahudi, datang bertemu kepada Sayyidatuna Aisyah minta sesuatu, kemudian oleh Sayyidatuna Aisyah dikasih. Nah, ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan sesuatu kepada nenek pengemis ini,
Faqalat, maka nenek pengemis ini pun berkata, a'azakillahu min azabil qabri. Semoga engkau, kata nenek tua ini, semoga engkau diselamatkan dari berbagai macam siksa dan azab kubur. Nah, ketika Sayyidatuna Aisyah mendapat doa dari seorang pengemis yang minta-minta ke rumahnya dengan ucapan a'azakillahu min azabil qabri, semoga Allah melindungi kamu dari azab kubur, kata Sayyidatuna Aisyah, fazanantu anna qaulaha min abatilil yahud. Awalnya Sayyidatuna Aisyah mengira bahwa ucapannya nenek yang mengemis ini, yang berucap a'azakillahu min azabil qabri, semoga Allah melindungi kamu dari berbagai macam siksa dan azab kubur, perkiraan Sayyidatuna Aisyah ini adalah ucapan orang-orang Yahudi yang biasa bohong. Perkiraan Sayyidatuna Aisyah ketika didoakan oleh seorang nenek tua Yahudi yang minta-minta dengan ucapan a'azakillahu min azabil qabri, perkiraannya Sayyidatuna Aisyah, ini mah ucapan-ucapan ngibul, ini mah ucapan-ucapan bohong, hanya sekedar menyenangkan hati seseorang. Itulah perkiraan awal dari Sayyidatuna Aisyah tentang azab kubur. Hatta dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian datanglah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sayyidatuna Aisyah, fadzakartu lahu dzalika. Ketika baginda Rasul sampai ke rumah, maka kata Sayyidatuna Aisyah, aku ceritakan hal itu. Aku sampaikan kepada baginda Rasul tentang doa seorang nenek Yahudi yang berkata a'azakillah min adzabil qabr. Nah, ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang doa yang disampaikan oleh seorang nenek tua yang mengucapkan a'azakillahu min adzabil qabri, diceritakan itu kepada baginda Rasul, fa akhbarani, kata Sayyidatuna Aisyah, kemudian baginda Rasul menghabarkan kepadaku, anna azabal qabri haqqun. Kata Nabi Aisyah, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya azab dan siksa kubur itu benar adanya. Artinya apa yang diucapkan oleh nenek Yahudi yang mengemis itu adalah benar. Bahwa siksa dan azab kubur itu ada, nanti akan dialami oleh setiap manusia yang memang amalnya kurang. Maka hendaklah kita sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita pun harus meyakini bahwasanya azab kubur itu benar adanya. Dan ini sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi, inna azabal qabri haqqun. Sesungguhnya siksa dan azab kubur itu benar adanya. Nah, kalau kita sudah yakin, kita sudah percaya bahwasanya azab kubur itu benar adanya, fal wajibu ala kulli muslimin ayyasta'iza billahi ta'ala min azabil qabri wa ayyasta'idda lil qabri bil a'malis salihah qabla ayyadkhula fihi. Maka yang wajib bagi tiap-tiap orang muslim, yang wajib bagi kita sebagai orang muslim, ayyasta'iza billahi ta'ala min azabil qabri, maka hendaklah kita ini senantiasa harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini tersiksa dengan azab kubur. Wa ayyasta'idda lil qabri bil a'malis salihah. Dan hendaknya kalau kita yakin bahwasanya azab kubur itu ada,
bahwasanya siksa kubur ada, maka hendaknya lah kita mempersiapkan diri kita untuk menyelamatkan dari berbagai macam siksa dan azab kubur bil a'malis salihah, dengan amalan-amalan soleh. Ya sholat, ya puasa, ya haji, ya zakat, dan amalan-amalan yang soleh yang lainnya. Kapan kita harus beramal soleh? Untuk menyiapkan diri kita jangan sampai ketika kita masuk ke alam kubur kita terkena siksa. Untuk menyelamatkan diri kita dari berbagai macam siksa dan azab kubur, kapan itu yang harus kita lakukan? Qabla ayyadkhula fihi, sebelum kita masuk ke lubang kubur, artinya semasa kita hidup di dunia. Fa innahu qad sahala alaihi al-amru ma dama fid dunya, fa idza dakhala al-qabra fa innahu yatamanna ay yu'dzana lahu bi hasanatin wahidatin fala yu'dzan. Fa innahu qad sa'alaihil amru madama fid dunya, maka sesungguhnya perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam siksa dan azab kubur itu sangat mudah, lebih mudah kita lakukan pada saat kita hidup masih di dunia. Ketika kita bisa menyelamatkan dari berbagai macam siksa dan azab kubur, dan itu bisa kita lakukan pada saat kita masih hidup di dunia. Fa idza dakhala al-qabr, jika kalau kita sudah mati, jika kalau kita sudah masuk, pindah kita kehidupan ke alam kubur, fa innahu yanbaghi ayyudzana lahu bi hasanatin wahidatin fala yurdan. Nah, kalau kita sudah pindah kehidupan kita dari kehidupan dunia yang sekarang ini, kemudian kita pindah menjalani kehidupan alam kubur, alam barzakh, maka pada saat hidup di alam barzakh, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita minta kepada Allah untuk melakukan satu kebaikan saja, fala yuzan, tidak akan pernah bisa. Nanti saudara, saat kita menjalani kehidupan alam barzakh, saat kita menjalani kehidupan alam kubur, betapa banyaknya manusia yang minta izin kepada Allah untuk memperbaiki dirinya. Lagi, betapa banyaknya manusia yang hidup di alam kubur, manusia yang hidup di alam barzakh, mereka minta izin kepada Allah untuk melakukan kebaikan. Ada mereka yang minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, izinkan saya sebentar saja. Saya cuma sholat 2 rakaat saja ya Allah, agar saya bisa selamat dari azab kubur ini. Tapi apa kata Allah? Udah lambat. Bukan waktunya lagi untuk beribadah. Ada mereka yang dulunya tidak percaya kepada azab kubur. Mereka tidak percaya kepada Allah. Ketika mereka menjalani kehidupan alam barzakh, mereka minta waktu kepada Allah, ya Allah, izinkan saya ini untuk melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita tahu bahwasanya orang yang di akhir hidupnya bisa melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka pasti masuk surga. Nah, betapa banyaknya manusia yang sekarang hidup di alam kubur minta izin kepada Allah supaya bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah agar terselamatkan dirinya dari berbagai macam siksa dan azab kubur, tapi tidak pernah diizinkan. Ada juga manusia ketika menjalani kehidupan alam barzakh minta izin kepada Allah, tidak banyak yang ia minta agar dirinya selamat dari berbagai macam siksa dan azab kubur,
tasbihatan wahidatan, cuma minta bertasbih satu kali saja. Ya Allah, izinkan saya bertasbih kepadamu, izinkan saya mengucapkan kalimat subhanallah agar saya selamat dari berbagai macam siksa dan azab kubur. Tetap sama Allah tidak pernah diizinkan. Jadi ketika kita menjalani kehidupan alam bangsa, maka mulai saat itu tidak ada waktu lagi bagi kita untuk beribadah. Apapun yang kita minta kepada Allah, izin apapun yang kita minta kepada Allah untuk memperbaiki diri kita, untuk menyelamatkan diri kita dari azab dan siksa kubur, sama sekali tidak pernah lagi akan diizinkan oleh Allah. Yang minta sholat tidak diizinkan, yang mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tidak diizinkan, yang cuma membaca subhanallah tidak diizinkan. Satu kebaikan saja mereka mau lakukan di alam kubur sama sekali tidak diizinkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena pada saat kita menjalani kehidupan alam barzakh, maka mulai saat itulah kita mulai menuai apa yang pernah kita tanam pada saat hidup di dunia. Maka untuk itulah, sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita sudah yakin dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya yang namanya hidup pasti bakalan mati, dan termasuknya kita. Nah, sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum pindah kehidupan kita dari dunia yang kita ada sekarang ini, pindah pada kehidupan alam kubur, yang mana di alam kubur itu ada nikmat dan azab, maka untuk menyelamatkan dari berbagai macam siksa dan azab kubur, maka hendaknya lah sekarang pada saat kita masuk di dunia ini, kita selamatkan diri kita. Dengan apa? Dengan apa kita bisa menyelamatkan diri kita pada saat menjalani kehidupan alam barzakh yang di alam kubur itu ada siksanya? Bil a'malis shalihah, tidak lain adalah dengan amalan-amalan yang saleh. Dan ini kita lakukan sekarang pada saat kita masih hidup di dunia. Saudaraku, coba muhasabah pada diri kita masing-masing. Sudah adakah tanda-tanda kematian pada diri kita? Wa nunaqisu bil khalqi. Sudah adakah tanda-tanda kematian pada diri kita? Sedikit demi sedikit itu Allah cabut nikmat yang Allah berikan yang ada pada diri kita. Ada yang punya penyakit darah tinggi, ada yang punya penyakit kolesterol, ada yang punya penyakit asam asam urat, ada yang punya penyakit lambung, berbagai macam penyakit udah ada sama diri kita, dan ini menandakan bahwa satu saat kita bakalan apa? Mati. Enggak ada yang kita bawa, saudara, enggak ada. Kita punya mobil berapapun, kita punya rumah semewah apapun, kita punya tanah seluas apapun, kita punya harta benda sebanyak apapun, tidak ada satupun yang akan kita bawa ketika kita masuk dan menjalani ke alam kubur yang bisa menyelamatkan kita kelak pada saat menjalani ke alam kubur kita, kehidupan alam barzakh kita. Tidak lain adalah amalan-amalan saleh yang kita lakukan pada saat kita hidup di dunia. Dan